Halo Merpati Lovers. Oke, di video kali ini balik lagi bersama gue Daniel dari Merpati Tangguh ya. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas sebutan-sebutan di dalam dunia perburungan atau di dalam dunia merpati lah lebih tepatnya ya. Oke, tapi sebelum kita eksekusi, jangan lupa like, subscribe, and komen juga. Kedepannya mau bikin video apa bisa komen di bawah. Oke, tanpa baik basa-basi langsung aja kita eksekusi ya. Yang pertama di dalam dunia merpati, oh iya kita sambil megang burungnya nih teman-teman, biar enak. Nah, yang pertama-tama itu ada lar teman-teman, lar atau sayap teman-teman. Nah ini yang disebut lar. Lar itu biasanya ada 10 teman-teman, bulu primernya ya. Lar itu bulu primer. Biasanya ada 10 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biasanya bulu primer ya teman-teman. Bulu primer itu atau bulu yang bekerja untuk terbang teman-teman. Nah, lar kita sering dengar ada sebutan lar 1, lar 2, lar 3, lar 4, lar 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan lar 1 gitu? Nah, lar 1 itu berarti bulu sayap yang nomor 2 ini sedang copot teman-teman. Nah, bulu sayap yang nomor 2 ini sedang copot, maka menyisakan 1. Nah, itu disebut lar 1 teman-teman. Nah, kalau lar 2 berarti yang copot adalah bulu yang nomor 3 teman-teman. Nah, yang ini teman-teman nih. Nah, bulu yang copot yang ini, sisa 2 ini, maka disebut lar 2 teman-teman. Nah, lar 3 berarti yang copot yang nomor 4. Begitupun seterusnya teman-teman. Nah, oke. Yang nomor 2 ada jawat teman-teman, atau bulu penjawat. Nah, yang disebut dengan bulu penjawat adalah bulu yang paling pertama ini teman-teman. Nah, bulu yang paling pertama ini disebut dengan bulu penjawat teman-teman. Nah, biasanya bulu penjawat ini ketika dia copot ya, biasanya ini ketika dia copot nih terus tumbuh gitu ya. Ketika dia tumbuh biasanya merpati diistirahatkan teman-teman, karena dikhawatirkan bulu penjawat ini yang sedang tumbuh itu copot sehingga menyebabkan keluar darah banyak teman-teman. Makanya biasanya di saat bulu penjawat ini baru numbuh gitu ya, biasanya merpati diistirahatkan teman-teman sampai bulu penjawat ini benar-benar tumbuh full teman-teman. Oke, yang berikutnya yang nomor 3 ada CU atau capit udang teman-teman. Nah, yang disebut capit udang adalah tulang yang ada di bawah tulang dada teman-teman. Nah, yang ini tulang dada nih. Nah, dia ada di bawah sini teman-teman. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Dia ada 2 tulangnya, kiri kanan. Nah, dia ada di bawah sini teman-teman. Ini yang disebut dengan CU atau capit udang teman-teman. Nah, ini capit udang nih teman-teman. Oke, yang berikutnya yang nomor 4 ada yang namanya ngerobok teman-teman. Wah, ini ngerobok nih. Apa tuh ngerobok gitu ya? Nomor 4 ngerobok. Nah, ngerobok itu biasanya untuk merpati kolongan ya dibilang ngerobok karena apa? Karena di saat merpati itu tinggi teman-teman, nah dia dari atas dia udah apa istilahnya nukik gitu ya. Dia dari atas sudah nukik, tapi di saat dia dekat ke bendera itu dia malah ngebuang teman-teman ke samping kan. Dari atas sudah bagus nih, nah, terus tiba-tiba dia ngebuang ke samping, itu disebut dengan ngerobok teman-teman. Nah, yang kemudian yang nomor 5 teman-teman ada yang namanya lost door. Wah, ini lost door nih teman-teman. Lost door itu sebutan untuk merpati yang di atas itu terbang kencang teman-teman, kencang terus ninggalin lawannya, itu lost teman-teman. Nah, ketika dia turunnya pun langsung door gitu, turunnya langsung gini. Nah, di saat dia terbangnya kencang nih teman-teman. Nah, terus ketika dia sudah turunnya langsung sep gitu, langsung door gitu, turunnya kasar teman-teman. Nah, yang kemudian ada yang namanya rampas teman-teman. Rampas ini sebutan untuk burung merpati yang sudah apa istilahnya lengkap ya teman-teman. Nah, ketika bulunya ini sudah lengkap, bulu primernya sudah ganti semua, bulu penjawatnya sudah tumbuh, nah itu disebut dengan merpati yang rampas. Biasanya nih pikan
Piikan nih ganti bulu gitu kan, piikan ganti bulu. Nah tinggal 3, terus tinggal 2. Nah terus yang terakhir bulu penjawatnya tumbuh, nah udah panjang, itu disebut rampas teman-teman. Nah kemudian yang nomor 7 ada yang disebut merpati giring teman-teman. Apa itu merpati giring? Nah ini merpati giring ini adalah merpati yang masa-masa kawin teman-teman, dimana sang jantan mengejar-ngejar sang betina teman-teman. Nah itu disebut dengan giring teman-teman. Kemudian yang nomor 8 ada piikan teman-teman. Piik atau merpati yang belum apa istilahnya ya, belum dewasa gitu ya, atau belum remaja gitu ya, itu disebut dengan merpati piik teman-teman. Nah kemudian yang nomor 9-nya ada ngelolo teman-teman. Ngelolo itu apa istilahnya ya, sang merpati ini jantan ataupun betina sedang memberi makan anaknya melalui mulutnya nih teman-teman. Nah itu disebut dengan melolo teman-teman, atau ngelolo. Yang kemudian yang nomor 10 ada yang namanya babuan teman-teman. Babuan seperti kita ya, manusia ya. Babuan juga itu seperti kita manusia, ada yang disebut pembantu atau babu gitu ya teman-teman ya. Nah pembantu ini atau babu ini sama seperti kita manusia teman-teman, dimana tugasnya untuk membantu menjaga atau mengasuh anak dari merpati yang bagus teman-teman. Biasanya contoh ya, kita punya player nih teman-teman nih. Player kita jangan sampai netes anaknya gitu, dia kerami tapi jangan sampai netes anaknya. Nah kemudian dia habis kerami, begitu cabut telur, nah telurnya dikasih ke babuan agar si babuan ini ngeremin telurnya sehingga netes dan ngeloloin anaknya. Kemudian ada yang namanya cabut telur teman-teman. Nah, untuk cabut telur ini yang nomor 11 ya, nomor 11 ada cabut telur. Untuk cabut telur ini nggak asing ya bagi kita para penghobi merpati ya tentunya ya teman-teman. Dimana fungsi dari cabut telur ini untuk menggiringkan kembali merpati yang habis istirahat teman-teman. Nah di saat dia bertelur, dia mengerami, nah itu kita pemain merpati itu bertujuan untuk mengistirahatkan merpati. Nah kemudian setelah dia istirahat kurang lebih seminggu, kemudian kita mencabut telurnya agar dia kembali giring teman-teman. Jadi cabut telur ini bertujuan untuk menggiringkan kembali merpati yang habis istirahat teman-teman. Nah terus yang nomor 12 ada yang namanya gendong teman-teman. Gandeng teman-teman. Ada yang namanya gandeng. Gandeng di sini ya, bisa kita bilang dimana merpati ini dua nih teman-teman nih. Kita lepas 2 sehingga dia terbangnya bareng. Nah dia terbangnya bareng itu disebut dengan gandeng teman-teman. Nah jadi tugasnya itu apa ya istilahnya, untuk melatih gitu ya, untuk melatih si merpati ini nganterin ke lapak, bisa juga di saat lomba gitu kan gandeng gitu kan, atau merpatinya itu 2 teman-teman. Nah yang kemudian ada yang namanya ngolong. Ini nomor 13 ini ngolong teman-teman. Nah, ngolong itu untuk merpati kolong ya, dimana ngolong ini sang merpati nih dia di saat dia terbang, kemudian dia ngelihat kotak ya kan, ngelihat kotak arena lombanya, ngelihat kalangan. Nah dia melewati bendera teman-teman, dia turunnya itu di tengah-tengah kotak. Jadi di saat dia terbang, di saat dia mau turun, nah turunnya itu melewati bendera teman-teman di tengah-tengah. Jadi memasuki kotak yang ada di kalangan teman-teman, yang merah putih biasanya ya. Masuk itu disebut dengan kolong teman-teman. Kemudian yang nomor 14 teman-teman. Yang nomor 14 ada yang namanya arah jam 1 dari jam 11, jam 11, jam 12 dan jam 1 teman-teman. Dimana arah jam 11 ini merpati ada di depan mata kita teman-teman. Di depan mata kita itu disebut dengan jam 11 teman-teman. Kemudian jam 12 merpati ada di tengah-tengah atas kepala kita teman-teman. Itu disebut dengan jam 12. Nah kemudian arah jam 1 berarti burung merpati ada di belakang kita teman-teman, ngelewatin kita. Itu disebut dengan arah jam 11, jam 12 dan jam 1 teman-teman.
Nah kemudian yang terakhir ada yang namanya jeblos teman-teman. Nah biasanya jeblos ini untuk merpati yang kolong meja ya teman-teman ya, yang pakai meja biasanya. Kemudian ketika merpati itu turun, nah si joki itu ngelepekin dari bawah ya kan, ngelepekin gini di meja. Nah karena saking kencangnya biasanya dia turunnya itu langsung ke tanah, jadi nggak tepat ke betina teman-teman, nggak tepat ke betina. Nah kan disediain meja nih, nah, di saat dia ngelepekin, si joki ngelepekin ke meja biar dia turun ke meja, tapi si merpati ini turunnya malah ke tanah. Itu yang disebut dengan jeblos teman-teman. Bonus nih satu nih, nomor 16. Yang nomor 16 adalah joki. Nah seperti kita tahu joki itu adalah pengendalinya teman-teman, pengendalinya atau yang bertugas untuk ngelepekin ya teman-teman, yang bertugas untuk ngelepekin burung di arena teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, and komen juga. Kedepannya mau bikin video seperti apa, kalian bisa komen. Ingat 1000 subscriber kita bakal bagi-bagi burung gratis ya teman-teman. Tonton selalu channel Merpati Tangguh, jangan bosan-bosan untuk memberikan like, karena like itu gratis teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, sukses selalu teman-teman.